YouTube channel saya Mariana Angelina Kartika. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kami Raden Nur Rahman Zakiullah, Eskom SCH, kami ditugaskan untuk membuat video terkait studi kasus dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Saya beserta partner saya Heni Nayatul Arifah, Fatima Ananda, Hanisa, Khairul Nisa, Itsnaini Umi Kasana yang turut berkontribusi dalam penyusunan materi ini. Tidak memperpanjang kata, kita langsung saja masuk pada materi berikutnya. Pada kesempatan kali ini ada 5 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, konsep dan filosofi statistika. Yang kedua, pengorganisasian dan penyajian data. Yang ketiga, ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang keempat, konsep dasar probability dan counting, serta conditional probability dan multi-caption rule. Yang kelima, kita akan membahas terkait konsep dasar probabilitas, serta addition rule atau aturan penjumlahan, serta pemutasi dan kombinasi. Dari kelima poin tersebut, saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari masing-masing poin tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan filosofi statistik. Untuk studi kasus yang saya berikan contohnya, yaitu analisis dan ketajaman penelitian. Analisis studi kasus. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Bazri 2014 menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa dan perilaku atau fenomena menurut Muhammad Abdul Majid dan Ahmad 2010. Studi literatur merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Hampir semua penelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan atau library research dan riset lapangan atau field research, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Ada banyak manfaat dari sebuah studi literatur dalam proses pembuatan makalah penelitian. Salah satunya adalah memunculkan ide-ide terbaru dalam penelitian. Sebab tidak ada penelitian yang 100% baru. Pasti akan ada irisan duplikat dari penelitian sebelumnya. Dengan mempelajari studi literatur, maka dapat mencari ide-ide penelitian, kebaruan penelitian, mempertajam ide, serta mencari metode yang sesuai. Dari studi kasus di atas, kami menyimpulkan masalahnya. Yang pertama, ada beberapa permasalahan terkait penyalahgunaan ilmu statistika, seperti proses dalam pengambilan sampel yang salah, penarikan kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta, pemberian informasi palsu yang berkedok analisis statistik. Yang kedua yaitu minim sosialisasi tentang keilmuan statistik dan terbatasnya kajian statistika berdasarkan filsafat. Yang ketiga, adanya permasalahan tentang penelitian kualitatif seperti pengaruh kata pada pilihan terhadap analisis dan perlu perhatian terhadap unsur manusia, objek, lembaga, ataupun interaksinya. Di sini ada penyelesaian solusi yang kami berikan, yaitu untuk langkah-langkah pendidikan efektif, memastikan pemahaman dan penerapannya filosofi ilmu statistik yang benar, seperti menambahkan mata kuliah filsafat, ilmu statistik ke dalam kurikulum, dan mendorong sosialisasi filosofi di berbagai forum akademik. Dan penelitian terhadap kualitatif perlu diperhatikan pada prosesnya. Interpretasi hasil ditekankan dengan fokus pada makna dan substansi fenomena. Pada pengorganisasian dan penyajian data, kita menganalisis terkait respon mahasiswa
terhadap pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah statistika. Untuk studi kasus yang kita ambil yaitu implementasi pendidikan karakter berbasis PAIKEM atau sebuah paradigma baru pendidikan di Indonesia. Analisis masalah. Untuk masalah yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter berbasis PAIKEM adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Akan pentingnya pendidikan karakter di kalangan pendidik dan peserta didik. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pendidik dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Adapun penyelesaian dan solusi yang ditawarkan, yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di kalangan pendidik dan peserta didik. Selain itu, pendidik juga perlu diberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara semi terstruktur. Angket diberikan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan tanggapan mereka secara umum terkait implementasi pembelajaran berbasis proyek. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk lebih mendalami kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa selama proses pembelajaran berbasis proyek. Yang berikutnya kita akan membahas terkait konsep dan teori. Konsep yang terkait dengan studi kasus ini adalah pendidikan karakter dan PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pendidikan karakter merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. PAIKEM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter. Yang berikutnya kita akan membahas terkait studi kasus ukuran pemusatan dan penyebaran data. Pada analisis ini, kita akan menganalisis kesalahan siswa kelas 9 dalam penyelesaian sosial. Penyelesaian sosial statistika kelas 8 di masa pandemi COVID-19. Untuk studi kasus, kita menganalisis kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah statistika di kelas 8 pada masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berikutnya kita akan menganalisis masalahnya. Banyak siswa kelas 9 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal kelas 8 dengan faktor seperti penguasaan konsep yang kurang, tergesa-gesa dalam mengisi, kesulitan dalam menentukan prinsip atau rumus yang akan digunakan, dan tidak menjawab soal secara detail. Untuk penawaran penyelesaian dan solusi, pentingnya pendidikan dan tantangan yang dihadapi siswa dalam mempelajari statistika yang dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Maka dari itu, perlunya perhatian khusus dari guru ke murid agar siswa yang belum mengerti seperti mengulanginya kembali bahan yang diajarkan. Memberikan tugas agar siswa mempelajari materi yang belum dipahaminya dan memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa agar bisa diperoleh dari internet maupun buku. Yang berikutnya kita akan membahas terkait konsep dasar probabilitas, addition rule atau aturan penjumlahan, pemutasi, dan kombinasi. Untuk studi kasus ini kita akan menganalisis kemampuan pemecahan masalah menggunakan pemodelan Raj pada materi pemutasi dan kombinasi. Untuk studi kasusnya, dalam jurnal tersebut dilakukan studi kasus terhadap 25 mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unpati dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi
Salah satu contoh kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan dalam menafsirkan pernyataan dari masalah STS. Misalnya, subjek S1 melakukan kesalahan dalam penyelesaian masalah karena salah dalam menafsirkan pernyataan dari masalah. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam membedakan apakah penyusunan elemen memperhatikan urutan atau tidak, atau istilahnya ODR. Contohnya, pada masalah 1C, terdapat kesalahan ODR yang dilakukan oleh beberapa subjek. Kesalahan ini terjadi ketika mahasiswa memperhatikan apakah urutan penting atau tidak dalam menyusun kombinasi objek. Yang berikutnya kita akan menganalisis masalahnya. Dalam jurnal tersebut, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam menyelesaikan masalah. Permutasi dan kombinasi oleh mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unpati. Salah satu masalah yang ditemukan adalah kesalahan dalam menafsirkan pernyataan dari masalah STS. Misalnya, terdapat kesalahan dalam menafsirkan kata susunan yang mungkin sebagai masalah yang melibatkan konsep peluang, padahal sebenarnya masalah tersebut berkaitan dengan konsep permutasi dan kombinasi. Penyelesaian atau solusi yang kami tawarkan, yaitu untuk cara penyelesaiannya perlu dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam terkait konsep permutasi dan kombinasi. Mahasiswa perlu memahami konsep dasar permutasi dan kombinasi serta mengembangkan pemikiran kombinator. Selain itu, penting juga bagi mahasiswa untuk memahami rumus-rumus yang digunakan dalam permutasi dan kombinasi, namun tidak hanya mengandalkan rumus tersebut tanpa memahami konsep yang dibangun di baliknya.